Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke materi yang kedua, yaitu keberagaman dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi. Keberagaman ini adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Nah, sedangkan organisasi adalah suatu kelompok dalam suatu wadah yang memiliki tujuan bersama. Nah, dengan adanya tujuan atau satu tujuan, kita pasti memiliki perbedaan-perbedaan tadi, yaitu suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender bagi SDM yang ada dalam organisasi. Namun keberagaman ini dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus juga dipikirkan, disatukan bagaimana cara pandang dengan keragaman yang ada dalam organisasi tersebut, agar organisasi ini dapat memperoleh pandangan, kemampuan, dan berbagai hal-hal untuk mengatasi permasalahan-permasalahan organisasi atau perusahaan demi meningkatkan efektivitas dari perusahaan tersebut. Nah, tingkat keberagaman dalam perilaku organisasi terdiri dari dua tingkat keberagaman, yaitu yang pertama keberagaman level permukaan. Ini bisa kita lihat secara langsung dengan adanya pertanyaan dan wawancara dari SDM pun itu sendiri, yaitu perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai, seperti jenis kelamin, ras etnis, umur, atau kecacatan. Ini bisa secara fisik kita lihat. Namun yang kedua ada keragaman level dalam, yaitu perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian dan preferensi kerja. Jadi dalam kepribadian itu nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Kita lihat dari perilaku, dari sikap, cara mengambil keputusan, cara dia menyelesaikan sesuatu masalah. Ini akan terlihat dari perbedaan-perbedaan nilai kepribadian. Di sini ada juga yang namanya diskriminasi. Diskriminasi ini merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Nah, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Jadi diskriminasi itu kita memperlakukan berbeda kondisinya, misalnya dengan adanya hal-hal tertentu yang kita bandingkan. Dan diskriminasi ini merupakan suatu kejadian yang biasanya kita jumpai di masyarakat yang disebabkan karena kecenderungan manusia membeda-bedakan dengan yang lain, gitu ya. Jadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik seperti suku, antar golongan, ya, kelamin, ras, agama, kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik yang lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Ya, misalnya kita sama-sama orang Minang, atau misalnya sama-sama orang Medan, atau laki-laki perempuan, ras, agama, beda agama, atau bagaimana. Nah, itu kita harus saling menghargai dan bisa menjalankan masing-masing dengan karakter yang berbeda, walaupun kita satu organisasi atau perusahaan, tapi dengan tujuan yang satu. Di sini ada beberapa jenis diskriminasi. Yang pertama kebijakan atau praktek diskriminatif, ya, seperti tindakan yang dilakukan oleh individu perwakilan organisasi yang menolak kesempatan yang sama untuk melakukan atau imbalan yang tidak setara untuk kinerja, ya. Contoh dari organisasi pekerja yang lebih tua mungkin menjadi sasaran PHK karena mereka dibayar tinggi dan memiliki keuntungan yang menguntungkan. Yang kedua seperti pelecehan seksual, ya, kemajuan seksual saat ini yang tidak kita inginkan dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat atau menyinggung perasaan. Contohnya tenaga penjual di satu perusahaan melakukan kunjungan perusahaan ke club strip, membawa penari telanjang ke kantor, ya, untuk merayakan promosi dan mendorong rumor seksual yang meresap misalnya. Terus yang ketiga intimidasi, seperti ancaman dan intimidasi terbuka
yang ditujukan pada anggota atau kelompok karyawan tertentu. Misalnya karyawan Amerika di beberapa perusahaan ya telah menemukan nos yang tergantung di stasiun kerja mereka gitu ya. Terus yang keempat ada ejekan dan penghinaan, pengecualian, dan ketidaksopanan. Ini contoh diskriminasi. Nah, karakteristik biografis dari karakter untuk perbedaan ini ya. Yang pertama, berbagai macam karakter yang ada dalam individu. Yang itu individu atau diri seseorang individu itu diantaranya adalah usia, jenis kelamin, ras, dan disabilitas. Yang kedua, karakteristik lainnya yaitu masa kerja, senioritas ya misalnya, terus agama, orientasi seksual, identitas kelamin, dan juga serta identitas budaya ya. Ini yang membedakan. Misalnya seperti di Minang, jika perempuan itu kan lebih banyak menggunakan hijab. Nah, mungkin di kota-kota lain kita tidak menemukan seperti di Sumatera Barat gitu. Itu contohnya seperti identitas budaya. Nah, kemampuan di dalam diskriminasi juga adanya terlibat, yaitu kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas diri seseorang, individu untuk melakukan berbagai macam tugas dalam sebuah pekerjaan. Jadi kemampuan individu itu ada 3 nih. Yang pertama adalah kemampuan intelektual, yaitu kemampuan kapasitas untuk melakukan aktivitas mental, penalaran, dan memecahkan masalah. Misalnya dia bagaimana cara pengambilan keputusan ya. Yang kedua, kemampuan mental general, faktor kecerdasan secara menyeluruh yang dihasilkan oleh korelasi positif antara dimensi kemampuan intelektual ya. Yang ketiga, kemampuan fisik, yaitu kapasitas untuk melakukan tugas sesuai dengan stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. Jadi 3 kemampuan ini sangat berhubungan erat pada diri seseorang individu dalam melakukan atau mencapai suatu pekerjaan. Implementasi strategi manajemen keragaman ini ya, manajemen keragaman adalah proses bagaimana atau program di mana seorang manajer membuat setiap orang itu sadar dan sensitif kepada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Jadi manajemen keragaman membuat mereka atau setiap orang lebih sadar akan segala hal. Ada beberapa macam nih metode yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keragaman kerja dari tenaga kerja yang ada dalam organisasi. Yang pertama diantaranya adalah menarik, yang kedua memilih, yang ketiga mengembangkan, yang keempat mempertahankan pekerja yang beragam, yang kelima keragaman dalam kelompok, yang keenam adalah program keragaman efektif. Baik, untuk penjelasan materi mungkin sampai di sini dulu. Nanti bisa dipelajari lagi dan jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi untuk mau sama-sama belajar di sini, sama-sama mengembangkan diri dan mengetahui apa itu perilaku organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.